Oke sahabat Dhamma, gimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Ya, sekarang kita ketemu lagi ya dengan channel saya. Kita hari ini akan membahas tentang jejak manusia agung untuk bagian yang pertama. Ya, ini jejak manusia agung bagian yang pertama, yaitu tekad pertapa sumedha. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang jejak manusia agung, yaitu kita membicarakan seorang pertapa yang terkenal ya sampai sekarang, itu pertapa dari India yang sekarang dikenal dengan sebutan Buddha Gautama ya. Sebelum menjadi Buddha, dia merupakan seorang pertapa ya, atau biasa dikenal dengan manusia agung. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagian yang pertama supaya kita tahu siapa sih sebenarnya manusia agung itu. Manusia agung dari suku Sakya. Tapi tidak ada salahnya kita lebih awal kita memahami dulu, kita mengerti dulu sejarahnya seperti apa. Kapan waktu dia menekadkan diri untuk menjadi seorang Buddha. Nah, untuk itu mari kita sama-sama kita belajar dulu. Nah, ini mungkin waktunya agak lama. Mari bersama-sama kita belajar tentang pertapa sumedha bakal Buddha. Untuk pertapa sumedha ini bisa kita lihat di Nidana Kata Jataka, Buddha Wamsa, Majjhima Nikaya, dan Apadana. Nah, kita awali dulu dari syair yang disabdakan oleh Buddha Dipangkara. Nah, Buddha Dipangkara ini Buddha di mana Buddha yang mendengarkan ya, melihat ya, yang mengikrarkan bahwa nantinya ada Buddha selanjutnya, yaitu Buddha Gautama yang kita kenal ajarannya hingga saat ini. Oke. Beliau bersabda, miliaran tahun yang akan datang pertapa ini akan menjadi Buddha. Nah, gadis ini akan menjadi pendampingnya dengan semangat dan tindakan yang sebanding. Nah, di sini gadis ini nantinya Buddha di masa Buddha Gautama, dia menjadi seorang bhikkhuni juga ya, seorang pertapa juga yang memperoleh kesaktian. Kalau di masa Pangeran Gautama, dia menjadi seorang pendamping setianya. Juga di beberapa kelahirannya dia juga menjadi pendamping yang sebanding. Nah, tekadnya diawali dari sini. Nah, oke. Kita mengenal dulu siapa sih pertapa sumedha. Pertapa sumedha itu lahir dari keluarga Brahmana. Sebelum menjadi seorang pertapa, dia merupakan seorang pemuda yang terlahir dari keluarga Brahmana. Nah, perlu kita ketahui bahwa keluarga Brahmana ini kalau menurut silsilah di India itu merupakan kasta yang paling tertinggi ya. Biasanya kalau dari keluarga Brahmana itu dia mempunyai keistimewaan, dia mempunyai sebagai orang yang terpandang lah, itu intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada suatu upacara keagamaan, biasanya dari kasta Brahmana inilah yang ditunjuk untuk memimpin suatu upacara. Itu zamannya dulu. Nah, kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan itu seperti Romo, Ramani, itu ya seperti itulah. Tapi perbedaannya kalau Brahmana ini memang dari kelahiran keluarga Brahmana. Nah, dia juga di salah satu kota yang ada yang bernama Kota Amara. Nah, kotanya bernama Kota Amara yang sangat makmur pada saat itu. Nah, Brahmana Sumedha ini merupakan pewaris tunggal dari keluarga itu. Jadi neneknya, kakeknya Brahmana, terus kemudian ayahnya, ibunya juga Brahmana, dan dia Sumedha ini merupakan pewaris tunggal dari keluarga itu. Nah, dia mendapatkan berbagai kekayaan harta yang diperoleh dari
generasi turun-temurun dari kakek neneknya, dari ayah ibunya, terus diwariskan kepada Brahmana Sumedha. Nah, akan tetapi Brahmana Sumedha ini setelah melihat banyak harta yang dikumpulkan oleh kakek, nenek, ayah dan ibunya, dia melihat bahwa harta itu tidak dibawa mati, ya, tidak dibawa setelah meninggal. Terus akhirnya dia, nah untuk apa harta yang sebanyak ini dikumpulkan oleh kakek, nenek, ayahku ternyata setelah meninggal pun tidak dibawa serta. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Sebelum dia menjadi seorang pertapa, dia mengumumkan atau membagikan seluruh harta kekayaannya. Sebelum membagikan kekayaannya, dia memohon izin dulu kepada raja pada saat itu. Nah, dia bilang kepada raja, "Raja yang mulia raja, saya ingin membagikan harta saya. Bagi siapapun yang menginginkan harta saya bisa mendapatkannya." Kemudian raja menyetujui dan mengatakan, "Silakan kalau mau dibagikan, monggo, tidak apa-apa." Itu. Nah, kemudian Brahmana Sumedha ini mengumumkan kepada khalayak ramai, banyak orang yang ada di situ, mengumumkan di lapangan gitu ya, seperti di alun-alun, mengatakan bahwa barang siapapun yang menginginkan hartaku, kekayaanku, silakan datang ke tempatku, silakan mengambil secukupnya, seperlunya. Nah, setelah semua harta kekayaannya dibagikan kepada orang yang hadir di situ, ya, semuanya dibagikan, semuanya diberikan, kemudian dia menekatkan diri untuk menjadi pertapa dan pergi ke Gunung Damika. Nah, Gunung Damika, dan dia bertapa di tepi sungai di bawah gubuk daun. Jadi mungkin gambarannya demikian. Kalau gubuk daun itu kalau zaman dahulu, zaman-zaman kakek nenek kita itu seperti dari alang-alang, bisa juga dari daun-daun lain, mungkin dari daun lontar atau daun kelapa atau daun apa yang pada waktu itu, ya, intinya begitu. Jadi pertapa Brahmana tadi kemudian mengingkarkan diri menjadi pertapa, dan dia bertapa di gubuk daun di sungai, di tepi sungai Gunung Damika. Nah, selain itu pertapa Sumedha ini juga mengikrarkan diri bahwa dia hanya makan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Jadi tidak menyambut derma seperti para samana, ya, samana seperti biku, bikuni, ya, mungkin pertapa pertapa, ya, itu kan menyambut derma, menerima dana dari manusia, masyarakat pada umumnya. Tapi Brahmana Sumedha ini mengikrarkan diri bahwa dia hanya makan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Nah, selama menjadi pertapa, ya, bertapa di tepi sungai ini, pertapa Sumedha ini memperoleh jana. Ya, jana itu intinya ketenangan yang sangat luar biasa. Kalau di Buddha itu jana itu ada 8, kalau nggak salah ada 8. Selain mendapatkan jana, pertapa Sumedha juga memperoleh kesaktian. Salah satunya dia bisa terbang di atas angin. Kemudian saat setelah bertapa memperoleh kesaktian, kemudian pertapa Sumedha ini pergi jalan-jalan, pergi ke satu tempat ke tempat lain dengan cara melayang di udara. Nah, saat melintasi perkampungan, ia melihat banyak orang yang sedang memperbaiki jalan. Jadi kerja bakti, banyak orang kerja bakti pada waktu itu. Oh, ini kok dari atas dia melihat, ini kok banyak orang yang sedang kerja bakti. Apa ini? Apa yang dilakukan orang-orang ini? Nah, kemudian turun, ya, dari angkasa turun, terus bertanya kepada orang-orang yang sedang memperbaiki jalan. Dia bertanya, "Tuan, apa yang tuan-tuan sedang lakukan sekarang?" Nah, apakah ada kunjungan dari seorang raja
atau perdana menteri atau gubernur yang mau berkunjung ke kota ini. Nah, orang-orang berkata bahwa oh, kami tidak sedang memperbaiki jalan untuk menyambut gubernur, raja atau bupati, tapi kami sedang memperbaiki jalan untuk menyambut kedatangan seorang Buddha. Begitu mendengar kata-kata Buddha, nah, Buddha Dipangkara, begitu mendengar kata-kata Buddha, batinnya langsung terenyuh. Wah, ini kesempatan baik. Nah, ada seorang Buddha yang datang. Nah, terus kemudian dia berkata kepada orang-orang yang sedang memperbaiki jalan pada waktu itu, Tuhan, izinkan saya untuk berbuat baik. Saya memperbaiki jalan yang ini sampai di sana. Nah, sebenarnya kalau dia mau, Pertapa Sumedha ini mau menunjukkan kesaktian dengan sekali gitu aja ya, dengan kesaktian yang dia miliki bisa segera diselesaikan. Akan tetapi dia mendermakan tubuhnya dengan tangan ya, dengan tangan sendiri dia ngambil cangkul, kemudian membersihkan jalan, juga merapikan jalan untuk menyambut kedatangan Buddha Dipangkara beserta para siswanya. Nah, akan tetapi sebelum semuanya selesai dibersihkan, Buddha Dipangkara beserta para biku ini mulai berdatangan. Nah, datang ya, Buddha dan para biku datang. Setelah melihat Buddha dan para biku datang, kemudian Pertapa Sumedha ini melepas ikat rambutnya. Jadi kalau zaman dulu itu ya, orang-orang pertapa zaman dulu itu rambutnya itu diikat gitu ya. Rambutnya biarkan panjang terus diikat, terus memakai jubah. Pada saat itu jubah yang digunakan oleh pertapa ini jubah dari kulit harimau, menurut ceritanya demikian. Nah, dia melepas ikat rambutnya, terus Mario melepas jubahnya, kemudian jubahnya ditaruh di tanah, kemudian Pertapa Sumedha berbaring. Nah, saat berbaring Pertapa Sumedha ini kan karena ini ada jaraknya beberapa jengkal, ini kan masih belum selesai diperbaiki, ada lumpurnya. Nah, jadi jubahnya ditaruh untuk menutupi lumpur, kemudian Pertapa Sumedha ini berbaring di atasnya ini. Terus kemudian dia bertekad, biarkan Buddha dan para siswanya menginjak punggungku, jangan sampai mereka menginjak lumpur. Jadi bertekad dalam pikirannya, semoga para Buddha Dipangkara ya, Buddha ini dan para biku menginjak punggungku, jangan sampai menginjak lumpur. Nah, selain itu Pertapa Sumedha juga menekadkan diri, aku ingin menjadi Buddha. Setelah menjadi Buddha, aku akan menyeberangkan banyak makhluk menuju pembebasan, atau bisa disebut dengan nibbana. Nah, saat itu ada seorang gadis dari suku Brahmin juga, bernama Sumita. Sumita ini datang menghampiri Pertapa Sumedha dengan membawa 8 bunga teratai. Jadi bunga teratainya ada 8, kemudian yang 5 diberikan kepada Pertapa Sumedha, yang 3 dibawa sendiri untuk dipersembahkan kepada Buddha Dipangkara. Jadi Pertapa Sumedha setelah berbaring di atas lumpur yang bawa atasnya tadi jubah tadi, terus membawa 5 teratai ya, bunga teratai dipersembahkan. Kemudian Brahmani bernama Sumita ini duduk ya, bersimpuh di dekat di sebelahnya Pertapa Sumedha membawa 3 bunga teratai, kemudian dipersembahkan kepada Buddha Dipangkara. Nah, melihat kejadian ini, fenomena ini, kemudian Buddha Dipangkara ini melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pertapa ini dan Brahmani ini. Nah, kemudian dengan melihat dengan jernih mata Buddha, melihat faktor-faktor pencerahan ya,
melihat tekad yang dipikirkan oleh Pertapa Sumedha, Buddha Dipangkara kemudian bersabda. Sabda itu berkata kepada orang yang ada di situ juga. Jadi orang-orang yang ada di situ itu mengetahui ya, mendengarkan apa yang disabdakan oleh Buddha Dipangkara. Nah, Buddha Dipangkara bersabda demikian. Miliaran tahun yang akan datang, Pertapa ini akan menjadi Buddha dan gadis ini akan menjadi pendampingnya dengan semangat dan tindakan yang sebanding. Nah, itu untuk tema kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang jejak manusia agung bagian yang kedua, yaitu kelahiran bakal Buddha atau biasanya dikenal dengan bodhisatwa. Bodhisatwa itu calon Buddha. Nanti ada 10 bagian. Itu 10 bagian, 10 kemenjulangan yang dipersiapkan sebagai bala. Bala itu intinya itu kekuatan untuk merealisasikan ia menjadi seorang Buddha ya. Jadi ada 10. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang ke-10 itu ya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang 10 itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti atau subscribe di YouTube Sriwiyadi Blitar, di Instagram Sriwiyadi Adi, di Facebook di Sriwiyadi Gobel. Dan jangan lupa follow di Instagram dan di YouTube saya. Terima kasih. Ya, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga maju dalam dhamma. Namo Buddhaya.